Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya melihat beberapa karya lukisan kolase yang terbuat dari bahan sampah. Lukisan yang dibuat dari bahan sampah ini dikerjakan oleh mahasiswa seni rupa Unimed dalam rangka menyelesaikan studinya di pendidikan seni rupa Unimed. Baik, seperti apa karya-karya tersebut? Mari kita lihat bersama. Selamat pagi, Haga. Ya, saya melihat nih lukisannya bagus-bagus nih ya. Karya-karya apa namanya? Kolase ya. Kolase, Pak. Ya, ini Haga nih dalam rangka apa ini? Menciptakan atau membuat karya-karya seni rupa seperti ini? Jadi tujuannya Pak, selain untuk menyelesaikan skripsi saya, dia juga ini kan merupakan karya yang bukan hanya semata untuk mengingat mata, tetapi untuk langsung menyampaikan pesan kepada masyarakat agar kita lebih bijak lagi dalam mengolah sampah. Selain kita, karena kadang dalam keseharian di masyarakat itu sampah itu dibuang sembarangan Pak, dan berdampak langsung kepada lingkungan yang berakhir pada kerugian yang kita alami. Jadi mulai sekarang saya akan melalui skripsi penciptaan ini saya bermaksud untuk menyalurkan pesan kepada masyarakat untuk tidak lagi membuang sampah sembarangan, dan ayo kita mengolah kembali sampah yang selalu kita buang sembarangan. Nah, contohnya seperti ini, sampah plastik itu membunuh 100 ikan lumba-lumba. Ini merupakan fakta ya, bahwa di lautan itu sampah yang dari daratan itu berakhirnya selalu di lautan. Dan bukan hanya kalau tadi berakibat kepada manusia ya tidak apa-apa, tapi ini langsung kepada alam, bukan hanya manusia, sedangkan manusia yang mengakibatkan kerusakannya. Oh, jadi itu yang biru artinya lumba-lumba ya? Ya, Pak, memang kalau sebenarnya dari semua poster nggak semata tentang hewan ya Pak, dan ada juga tentang, nah ini ada fakta juga, Indonesia menghasilkan 4.000 ton sampah kantong plastik per hari atau sama dengan 16 Boeing. 16 Boeing bisa kita bayangkan, ada begitu Boeing itu begitu besar, begitu beratnya, tapi Indonesia menghasilkan 4.000 ton sampah sama dengan 16 Boeing. Coba kita bayangkan sampah itu bagaimana yang kita buat dan kita buang sembarangan gitu, dalam Pak. kurun waktu Per hari gitu Pak. Oh, per hari ya? Per hari. Dan itu udah kemarin saya udah buka, saya dapat idenya dari ada waktu itu web yang mengatakan bahwa faktanya Indonesia menghasilkan 4.000 ton sampah. Jadi ini merupakan sebuah fakta yang kritis bagi kita ya Pak ya. Bahwa Indonesia itu sebenarnya malu kita bahwa Indonesia menghasilkan sampah segitu beratnya. Nah, jadi kita ini pesan ya untuk kesadaran kita ya sebagai masyarakat agar lebih menjaga lingkungan ya. Kembali sampah. Ya. Nah, ini yang ini lebih dari 80 juta ton sampah berakhir di lautan. Nah, ini langsung lebih ngena sih Pak. 80 juta ton sampah berakhir di lautan. Kenapa? Karena dari daratan kan aliran sungai itu pasti aliran sungai ke laut, semua aliran ke laut. Dan rata-rata masyarakat kita kan Pak lebih kenal bukan tong sampah, tapi lebih kenalnya buang apa-apa ke saluran air, ke sungai begitu ya. Nah, ini bukan tempat sampahmu, karena ya kalau kita yang tinggal bukan hanya manusia, tapi makhluk lain juga tinggal di bumi gitu kan. Iya benar. Tapi mengakibatkan rusaknya bumi itu salah satunya sampah, dan sampah itu dibuat oleh manusia. Iya. Yang ini jangan kita tulis jumlah sampah. Ini jika terus dibiarkan ya bukan tidak mungkin kalau sampah-sampah yang di daratan itu memenuhi lautan, dan akhirnya Pak, ya kita sendiri yang nanti jadi ini menggambarkan kita terbenam tenggelam oleh sampah ya. Iya. Terus yang ini lebih agak santai sedikit ya Pak ya, tidak mau menjadi manusia buangan tapi buang sampah sembarangan. Kita paling sakit hati kalau dibilang manusia sampah, manusia buangan, tapi yang kita lakukan itu ya menyampah, buang sampah sembarangan gitu Pak. Iya. Terus ini
Jangan menjadi Manusia sampah. oh ini yang tadi ya. Enggak, pasti enggak enak kalau disebut manusia kan sampah. nggak enak gitu kan Pak. Ya, ya, tak baik ya. Yang ini pikirkan sebelum kamu beli dan minum. Nah, kadang kan kita kan kalau udah haus pikir dulu beli kemasan, tapi sampahnya apa? Kita buang sembarangan Iya. gitu kan Pak. Ini kenapa dicat warna hitam? Ya biar menandakan bahwa ya pikirkan kalau ini kan tengkorak gitu Pak. Sampah itu yang merupakan ya rusak gitu Pak. Ibaratnya tengkorak itu kan berbahaya Bisa buat menimbulkan lingkungan bencana. gitu. Ini kalau dari jauh terlihat seperti ya tengkorak ya jadinya. Ya. Oke, baik Haga. Terima kasih Haga. Selamat berkarya ya. Semoga sukses. Baik, ternyata karya seni mampu memberi pesan untuk menjaga lingkungan, melestarikan lingkungan, alam, dan seluruh kehidupan di bumi. Assalamualaikum Bu Teti, selamat pagi. Ini Bu Teti dosen pembimbing penciptaan karya dari Haga Ginting ya Bu Teti ya. Gimana Bu Teti dengan pilihan Haga dalam menciptakan karya dengan mengadopsi sampah-sampah sebagai pesan moral ya kepada kita semua bahwa agar kita menjaga lingkungan. Gimana Bu Teti tanggapannya terhadap karya ini? Karya ini inspirasinya sangat inspiratif maksud saya. Inspiratif sekali ya. Dari segi pemilihan bahan, itu komposisi, terus mengatur komposisinya itu sangat baik. Baik menurut ya. Saya. Hanya ya begitulah. Begitulah. Ya mungkin Ya, mungkin tidak ada yang sempurna ya. Iya. Tapi saya masih menggaris besar tentang frame-nya. Seharusnya frame-nya bisa dimaksimalkan sehingga menjadi karya yang sempurna. oh gitu ya. Tapi ini inovasi terhadap apa namanya sampah ini kan sepertinya bukan suatu yang baru ya kalau Iya, di betul. kita lah di masyarakat ya dalam penciptaan karya gitu. Ya. Meskipun tidak suatu yang baru, tapi kalau ini sering diaktualisasikan gitu ya pada berbagai macam penciptaan karya. Harusnya begitu. Seharusnya begitu ya. Jadi pesan terhadap lingkungan kita untuk semakin continue begitu ya kan Bu Teti ya. Betul. Nah terus Bu Teti, apa kira-kira secara teknis Ibu selaku dosen seni rupa yang mengampu mata kuliah patung juga penciptaan karya seperti kolase begini, apa kira-kira secara teknis yang Ibu rasakan secara detail selain frame-nya tadi gitu? Yang saya rasakan ini kan Atau yang Ibu lihat seperti apa suatu kekurangannya? keberanian, Ada kreativitas. keberanian, ya. Jadi dengan menggunakan sampah ini dia berani menunjukkan karyanya tanpa merasa apa namanya, rasa minder ya. Jadi bahan yang murah meriah tetapi bisa mengangkat atau memberi peringatan kepada halayak atau masyarakat. Ya, Ini satu karya yang inovatif saya inovatif rasa. dan inspiratif Inspiratif. dengan memanfaatkan sampah. Baik, terima kasih Bu Teti, selamat bertugas. Selamat pagi Pak Mesra, apa kabar? Bincang-bincang sedikit nih Pak Mesra, nih pagi hari ini ada pameran karya seni rupa yaitu berupa lukisan yang berbahankan bahan-bahan sampah ya dengan teknik kolase. Ini sesuatu yang tidak sering ini Pak Mesra ya. Kalau kita lihat umumnya di seni rupa ini kan kebanyakan pameran dalam bentuk lukisan gitu ya. Nah kali ini gimana kesan-kesannya menurut Bapak? Ya, terima kasih Pak Fuad. Kalau dalam hal ini saya merespon hal yang bagus di sini karena kepedulian dari mahasiswa terhadap lingkungan itu sangat tinggi, sehingga dia mengangkat ini menjadi suatu karya dia supaya ini dapat menjadi perhatian bagi masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Cuman dia mengemasnya secara seni sehingga ini sangat layak ditampilkan sebagai karya seni yang sifatnya memotivasi masyarakat untuk lebih peduli kepada lingkungan.
Sehingga dengan cara begini banyak informasi yang selama ini mungkin tidak terlalu diperhatikan masyarakat di sini diangkat sehingga masyarakat itu tergugah untuk peduli. Nah, ini bagi saya. Kemudian bagaimana dia cara mengemasnya di sini saya menganggap satu hal yang unik juga. Dia mengangkatnya kolase, ya. Kolase dengan mengambil warna-warni dari apa adanya di alam itu, dikemasnya dengan sebaik-baiknya, ditambah dengan sedikit teks, ya. Yeah. Sehingga ini betul-betul nampak bagaimana penggarapan seorang seniman. Ini Yeah. yang bagi saya satu hal yang saya beri apresiasi kepada seniman ini. Kalau misalnya ini selalu terus diinovasi, diinisiasi oleh para mahasiswa dalam penciptaan karya, pesan-pesan terhadap lingkungan ini tentu semakin baik gitu ya, semakin positif ya Pak. Kalau kita lihat memang sampah tadi seperti apa adanya gitu ya, warna-warna apa adanya. Kira-kira apa harapan Bapak ke depannya ini terkait dengan para mahasiswa nanti di dalam menciptakan karya-karya berikutnya? Saya yang pertama ini sangat mendukung sekali. Kemudian ini saya mengaitkan antara kepedulian mahasiswa dengan lingkungan ini kepada program-program yang sudah dirintis oleh pemerintah. Bagaimana kita ini menjaga lingkungan dengan baik. Nah, jadi saya mengajak kepada mahasiswa yang lain juga memikirkan konsep-konsep yang sesungguhnya bersifat luas, kosmos, untuk kemajuan bangsa dan kebersihan lingkungan seperti itu. Bisa jadi dengan material-material yang lain lagi dapat dikembangkan, dan ini juga kita menggugah supaya pemerintah tidak hanya diam merespon juga apa yang dilakukan oleh mahasiswa ini sebagai suatu hal yang sangat positif, sebagai kampanye pemerintah terhadap lingkungan. Ini maksud saya. Baik Pak Mes, berarti ini artinya sangat positif sekali terkait juga dengan regulasi bukan hanya nasional tapi internasional juga ya, seperti Greenpeace misalnya, itu sangat peduli ya terhadap lingkungan. Nah, ini adalah bagian kampanye positif untuk menjaga lingkungan kita bersama ya Pak Mes. Iya, ya betul. Terima kasih Pak Mesra sudah bincang-bincang pagi hari ini. Selamat, semoga sukses dan terus berkarya pada mahasiswa kita untuk karya-karya yang berpesan pada kebaikan seluruh manusia. Terima kasih banyak.